Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Audrey Devira Mastri, Michael Bungaran, dan Fernanda Putra Nasution akan memaparkan materi yang berjudul Pengaturan Drone dalam Hukum Internasional. Perkembangan teknologi yang pesat memacu negara-negara maju mulai menciptakan alat-alat yang dapat membantu aktivitas manusia. Salah satu teknologi tersebut yaitu munculnya berbagai jenis drone yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh pilot yang terpisah dengan kendaraan tersebut, atau mengikuti misi yang telah diprogram sebelumnya. Jika berbicara mengenai pengaturan drone berdasarkan hukum internasional, analisis yang dikutip terkait dengan penggunaan drone berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang tertera dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu yang pertama Perjanjian Internasional. Salah satu perjanjian internasional yang mengatur terkait penggunaan drone, terutama drone udara, tercantum dalam pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak harus memiliki izin khusus untuk dapat memasuki wilayah negara lain, menandakan penggunaan drone yang melintasi batas wilayah negara hanya legal digunakan jika pengoperasian drone tersebut telah mendapatkan izin khusus dari negara terkait dan penggunaannya tidak membahayakan pesawat sipil. Yang kedua, kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional berasal dari praktek-praktek nyata negara-negara dari waktu ke waktu yang dipraktekkan secara seragam dengan konsisten antar negara. Ketika sejumlah negara telah melakukan praktek-praktek yang seragam, maka hal tersebut memunculkan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Meskipun praktek pengoperasian drone sudah banyak terjadi, baik menggunakan izin sebelumnya atau tanpa izin, sampai sekarang ini masih belum terdapat hukum kebiasaan yang terkait dengan pengoperasian drone. Lalu yang ketiga yaitu prinsip-prinsip umum hukum atau General Principles of Law yang terbagi menjadi satu prinsip pertahanan diri atau self-defense. Prinsip ini diadopsi dari pasal 51 Piagam PBB yang intinya menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB berhak melakukan pertahanan diri jika terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB. Maka self-defense bisa dijadikan alasan bagi satu negara untuk memasukkan drone ke wilayah negara lain tersebut. Lalu yang kedua, prinsip pembatasan senjata atau limitation. Prinsip pembatasan adalah prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta metode atau cara berperang. Maka drone yang dianggap legal untuk dipergunakan ialah drone yang dipersenjatai oleh senjata yang diperbolehkan hukum internasional. Lalu yang ketiga, prinsip integritas teritorial atau territorial integrity. Prinsip yang diadopsi dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB ini menyatakan bahwa wajibnya menghindari penggunaan kekerasan terhadap kemerdekaan politik negara manapun dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Maka agar suatu drone dapat memasuki wilayah negara lain, diperlukan persetujuan terlebih dahulu antara negara yang ingin menggunakan drone terhadap negara yang wilayahnya akan dimasuki drone. Nah, kesimpulannya adalah masih belum terdapat pengaturan penggunaan drone yang memang spesifik mengatur terkait pengoperasian drone terutama yang melintasi batas wilayah negara lain. Maka dapat dirumuskan legalitas pengoperasian drone yang melintasi batas wilayah negara berdasarkan pengaturan penggunaan drone yang melintasi batas wilayah teritorial negara. Dapat dikatakan legal dalam hukum internasional jika memenuhi unsur antara kedua belah pihak yang bersangkutan telah terdapat perjanjian yang khusus mengatur terkait penggunaan drone tersebut, atau terdapat izin dari pihak yang akan dikirimi drone. Kalaupun harus dioperasikan tanpa adanya perizinan terlebih dahulu, negara pengguna drone harus dapat menunjukkan alasan-alasan serta bukti-bukti tindakannya tersebut masih sesuai dengan peraturan atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Jika drone yang digunakan membawa senjata dan digunakan untuk misi penyerangan, maka yang berwenang mengoperasikan drone tersebut ialah kombatan, yaitu status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.